Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai target net zero emission pada 2060 atau lebih cepat. PLN sebagai operator penyedia energi listrik terus berupaya menekan emisi karbon dan mengurangi ketergantungan energi batu bara. Seperti apa manfaat biomasa sebagai campuran pembakaran PLTU Jaranjang Lombok NTB, berikut informasinya. Tumpukan biomasa atau limbah pengolahan kayu setinggi 10 meter terkumpul di Coalyard PLTU Jaranjang, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Sisa penggergajian kayu atau saudas berwarna kuning tersebut berasal dari perajin kayu di daerah operasi PLTU. Kamis siang adalah jadwal Mansur untuk memantau pasokan saudas untuk kemudian dicampur dengan batu bara sebagai bahan bakar pemanas turbin uap untuk bisa menghasilkan listrik. Rata-rata per hari, 25 ton limbah kayu terutama saudas kayu sengop, mahoni, dan jati dibutuhkan untuk mengurangi campuran batu bara pembangkit dengan 50 orang masyarakat perajin kayu yang terlibat dalam pengumpulan saudas. Mansur percaya diri mampu menyediakan sekitar 3.000 ton debu sisa olahan kayu selama 1 tahun. Masyarakat pada umumnya sebagai pengumpul yang di bawah untuk memasok biomas yang ada di PLTU Jaranjang. Dari segi ekonomi yang sebelumnya masyarakat kami ini mungkin yang dulunya berpenghasilan 50.000 sehari itu lebih meningkat 2 kali lipat. Nah, ini dampak positif dari adanya program co-firing. Yang dulunya limbah ini dibuang begitu saja yang berdampak pada lingkungan, mungkin terjadinya kebakaran di lingkungan sekitar hingga berdampak pada pencemaran udara. Selain saudas, PLTU Jaranjang juga menyerap sampah sisa tanaman yang menumpuk di tempat pembuangan akhir atau TPA Kebon Kongok, Lombok Barat. Kalau ini bisa kita tingkatkan, terutama yang dari Kebon Kongok tadi, TPA kita yang jadi masalah setiap tahun, saya kira ini akan sangat baik ke depan, ditingkatkan lagi produksinya gitu ya, jangan monoton tapi kita tingkatkan lagi karena sampah yang kita hasilkan cukup besar. Nah, kalau ini tidak bisa kita selesaikan dengan baik, saya khawatir akan menjadi masalah yang ke depan. Manajer Unit Bisnis Pembangkit Jaranjang, Yuni Setia Ariwibawa, menjelaskan pihaknya telah memanfaatkan beragam limbah untuk dijadikan bahan baku biomasa sebagai energi primer untuk mengurangi peran batu bara. Limbah tersebut antara lain adalah solid recover fill atau limbah padat, serbuk dan serpih kayu, serta limbah racik uang kertas dari Bank Indonesia. Pasokan dari biomas itu terus meningkat sehingga kami bisa meningkatkan pemakaian co-firing PLTU kami dalam rangka mendukung net zero emission nanti di tahun 2060. Dan kebetulan di Provinsi NTB sendiri itu pencanangan net zero emission-nya maju 10 tahun. Jadi 2050. Sehingga ini merupakan tantangan bagi kami bagaimana mendukung program tersebut karena memang ini adalah program pemerintah yang dimandatkan ke kami dalam menyediakan listrik. Dari awal tahun hingga Agustus 2024, PLTU UBP Jaranjang telah mengkonsumsi 15.796 ton biomasa sebagai campuran batu bara untuk pembangkit listrik dengan kapasitas daya produksi listrik 3 kali 25 MW atau berkontribusi sekitar 20% dari kebutuhan listrik masyarakat Lombok, Nusa Tenggara Barat. Agung Happy, Lombok, Nusa Tenggara Barat.